Selamat siang, saya Dr. David Nandian, spesialis bedah saraf konsultan. Saya selaku kepala divisi neurofungsional di Departemen Bedah Saraf RSM FKUI. Hari ini saya akan berusaha memberikan rangkuman untuk suatu penyakit yang ada di BRP kita, tapi kalau kita baca BRP maka ini terlalu banyak sekali. Saya sengaja membuat satu rangkuman, satu kasus yang paling banyak kita temukan dalam praktek sehari-hari, yaitu suatu penanganan dalam pain management atau manajemen rasa nyeri yang tersering banyak sekali kasusnya terjadi. Selain di pembicaraan kita terdahulu tentang low back pain, sakit pinggang, saat ini salah satu yang cukup banyak adalah occipital neuralgia. Kalau kita melihat dari BRP, kita tetap berpegang pada BRP, di mana kita harus memulai dari anatominya, patofisiologi, sampai dengan algoritma bagaimana penanganan ini dengan baik. Jadi sengaja saya buat ini di kelompok kecil, di kelompok yang hanya terdiri dari PPDS yang sedang dalam stase di neurofungsional di saat ini. Silakan, terima kasih. Kalian sedang dalam stase neurofungsional ya, di bulan September Oktober 2022 ini. Jadi saya sengaja membuat satu rangkuman untuk kasus-kasus neurofungsional yang banyak terjadi ketemu nanti di tempat praktek sehari-hari ataupun dalam rumah sakit juga kita akan ketemu. Demikian. Ya, yang kalau lalu kita bicara dengan low back pain, sekarang kita bicara dengan occipital neuralgia. Penanganannya simple, tapi kamu harus ingat bahwa penanganannya itu juga ada tahapannya. Jangan main langsung begitu ketemu neuralgia, saya langsung destruksi atau kita langsung blok. Jangan, ada tahapannya. Algoritmanya nanti kita pelajarin lebih baik. Kasus tetap kita berpegang pada BRP ya. Kita tetap harus memulai dari yang namanya anatomi, apa definisinya itu bagaimana, terus anatominya, patofisiologinya, sampai dengan algoritma gimana sih untuk penanganan occipital neuralgia ini. Oke, ya. Kita mulai ya. Sekarang per definisi occipital neuralgia itu sudah didefinisikan oleh International Headache Society. Dia itu suatu paroxysmal shooting and or stabbing pain pada dermatom yang sesuai dengan greater occipital nerve ataupun lesser occipital nerve. Dia asalnya sekitar dari suboccipital, dia nyebar ke arah atas maupun ke bawah, ke arah bagian atas leher sampai ke depan, bahkan sampai ke hidung, di belakang mata. Sedangkan yang laser dia menyebar ke arah telinga. Ya, ini dan yang paling sering adalah yang terkompresi ada dua itu, yaitu GON yang kita singkat GON saja, karena greater occipital nerve, dan lower occipital nerve, lesser occipital nerve. Yang paling banyak sebetulnya yang GON, yang besar. Itu bisa mencapai 90%, sedangkan LON itu hanya mencapai 10% saja. Kita bicara masalah patofisiologi. Patofisiologinya tetap itu diakibatkan oleh suatu kompresi ataupun iritasi dari saraf tepi. Asalnya tetap saraf tepi yang berperan di sini. Pada occipital neuralgia itu iritasi baik pada GON dan atau bersamaan dengan LON itu akibat dari kontraksi
jaringan yang paling sering ada otot berkontraksi ataupun spondilosis dari kelainan tulang servikal atas ya terutama. Ya, oke. Lalu kalau kita bicara penyebabnya etiologi itu bisa bentuk vaskuler, bisa neurogenik, bisa juga osteogenik. Karena kita kalau kita sudah sampai ke arah anatomi, mereka ya occipital nerve ini asalnya berasal dari radix C2 dan C3. C1 sebetulnya semua termasuk, tapi dia C1 itu masuk ke dalam fossa posterior sehingga tidak banyak menimbulkan masalah di dalam occipital neuralgia ini. Ya, vaskuler bisa ada segala macam kelainan pembuluh darah di situ, baik itu bentuk cavernoma dan lain-lain itu bisa. Neurogenik bisa aja ada schwannoma, suatu tumor dari radix itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat dermatom, kita lihat di dermatomnya ini mana saja yang berperan. Kalau kita lihat yang udah ada gambar ini C2, C3 yang berperan. Ya. Jadi bisa sampai ke belakang telinga. Bawahnya sampai ke leher bagian atas. Jadi karena kita berbicara dengan occipital nerve, jadi occipitalis, nervus occipitalis, itu maka yang kita perhatikan betul adalah itu. Jadi C2 dan C3 terutama. Ya. Kemudian kita beranjak kepada anatomi. Anatomi kita perlu, ya ini kembali lagi bahwa di BRP juga kita harus tahu anatomi. Anatomi kenapa? Dan di mana yang nanti kan perlu kita intervensi untuk penanganan. Penanganan kita harus ingat bahwa nervus occipitalis itu berasal dari radix C2, C3. Sebetulnya C1 ya termasuk, hanya C1 tidak mempunyai makna klinis karena dia masuk dia mempersarapinya menerima saraf itu dari fossa posterior sehingga nggak ada guna lah kita untuk intervensi nggak mungkin kita kerjakan. Kita lihat lagi itu yang besar, greater occipital nerve. Occipital nerve itu otaknya di tengah sekali, besar namanya greater ya, occipital nerve yang besar. Sedang dia mengarah terus ke arah dari belakang menuju ke arah vertex bahkan sampai ke belakang telinga. Sedangkan laser itu lebih ke arah samping, terus dia seringkali keluhannya justru sakitnya di daerah telinga. Itu laser. Tapi kalau kita sudah ketemu, sudah kita yakin nanti dalam slide berikutnya saya akan mengatakan bahwa diagnosa untuk membuat suatu diagnosa occipital neuralgia itu tertentu kalau kita sudah yakin, maka kalau kita sudah intervensi misalnya dengan blok, maka ternyata masih sakit, hati-hati masih ada third occipital nerve. Itu berasal dari medial branch ramus dorsalis dari C3, radix C3. Itu juga harus diblok. Biasanya setelah itu nggak akan ada lagi sakit, kecuali kita harus belajar juga bahwa di daerah situ, nyeri di situ, hati-hati dengan cabang spinal tract-nya dari trigeminal neuralgia. Tapi akan berbeda sekali nanti dalam penanganannya kalau kita penanganannya salah satu untuk diagnosiknya itu ada di blok dengan lokal anestesi, dia nggak akan hilang. Sedangkan kalau occipital di daerah yang kita tahu saraf itu berjalan, kita melakukan blok dengan anestesi lokal, dia akan hilang sakitnya. Itu yang berikutnya. Sekarang kita juga harus tahu apa sih gejala klinisnya.
klinis yang akan kita temuin apa dalam occipital neuralgia itu? Pertama dari anamnesis jelas, dia sakitnya bentuknya kayak shooting ataupun stabbing, kayak tusuk. Datangnya paroksimal, dia menyebar dari belakang kepala, suboccipital ke kranium ataupun ke leher. Ya. Harus sifatnya paroksimal, ingat. Paroksimal dan persisten. Kalau paroksimal set hilang itu bukan. Tapi hilang terus masih sakit lagi. Nah, yang berikutnya kita akan rasa tenderness, nyeri pada daerah yang sedang bermasalah. Setelah kita tahu anatominya, di mana gone itu di mana, kemudian kita akan ada tender, nyeri tekan di daerah itu. Kadang-kadang disertai atau hipestesi, bahkan distesia, itu bisa terjadi karena ya. Dan nyeri yang terlokalisasi di daerah occipital tadi itu bisa nyebar sampai ke yang tadi saya bilang nyebar sampai ke kadang-kadang keluarnya sakit belakang kepala, mata saya sakit sekali. Paling sering justru unilateral, sebelah saja. Bisa saja kadang-kadang sampai dua-dua. Itu dari gejala klinis yang kita temuin. Lalu apa yang bisa menolong kita untuk sebagai penunjang? Penunjang kita sebetulnya hanya mengeksklud apa sih penyakit apa aja. Yang paling gampang adalah simple X-ray, hanya foto ronsen biasa. Itu hanya untuk melihat apakah ada artritis ataupun terutama di craniocervical junction, ya. Cervical itu tidak stabil, itu juga bisa mengakibatkan gangguan dari C2 ataupun C1. C2, 1 dan 2 itu yang bisa mengakibatkan dan manifestasi klinisnya dalam bentuk occipital neuralgia. Untuk lebih tajam lagi kita meningkat kepada CT scan. CT scan juga sama, bisa terutama di craniocervical junction itu. Kita bisa meyakinkan dari CT scan apakah ada tumor ataupun ada kelainan-kelainan dari degeneratif dari tulangnya sendiri. Pemeriksaan yang lanjut adalah MRI. MRI juga kita bisa melihatkan soft tissue, jadi jaringan-jaringan lunak. Terutama yang kita takut adalah adanya schwannoma. Walaupun sangat jarang di situ jadi, tapi kita harus hati-hati. Kalau memang ada itu, kita jangan biarkan schwannoma itu bertumbuh lebih besar. Kita harus jangan gejalanya occipital neuralgia kita tangani occipital neuralgia padahal penyebabnya kausanya masih terus berada. Ya, jadi untuk patokan yang diberikan oleh kriteria untuk diagnostik ini sudah diajukan oleh International Classification of Headache Disorder. Ya, yang pertama paroxysmal stabbing dengan atau tanpa nyeri di antara paroxysmal serangan-serangan itu. Distribusinya harus sesuai dengan yang greater, lesser ataupun third occipital nerve itu. Kriteria kedua, adanya nyeri tekan yang di daerah saraf yang terkena, saraf occipital. Yang ketiga, ini gampang sekali dihilangkan nyerinya dengan pemberian yang tadi saya katakan. Lokal anestesi di daerah situ, maka nyerinya otomatis memblok dan nyerinya hilang. Tapi ini hanya bersifat sementara tapi ini merupakan mempunyai satu nilai diagnostik. Itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini landmark untuk secara skematis ya. Landmark dia adanya di mana. Kalau kita lihat greater occipital nerve itu rata-rata sekitar 2 sampai 2,5 cm dari midline. External occipital yang kita lihat dulu ini. Ya, batas yang sering kali itu patokannya. Sedangkan yang laser itu bisa mencapai 6 sampai 7 cm ke arah lateral.
Sekarang kita meningkat ke pengobatan. Pengobatannya yang paling pertama awalnya kita konservatif aja. Kita perbaiki posisi, koreksi yang membuat yang mengurangi rasa sakit dan apa otot yang apa spasem gitu ya. Itu kita kurangin. Jadi bisa ditambah dengan apa fisioterapi segala macam. Yang penting adalah kita tidak melakukan tanpa obat dulu. Baru setelah itu, kalau memang nggak mampu, kita harus baru meningkat kepada farmakologi. Farmakologi yang bisa dipakai ini trisiklik antidepresan, serotonin uptake inhibitor, antikonvulsan seperti karbamazepin, oxkarbamazepin, gabapentin, pregabalin, yang terakhir opioid. Bisa juga dengan obat-obatan NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug. Bahkan kadang-kadang cukup dengan paracetamol itu juga mengurangi atau meredakan nyeri ini walaupun bentuknya transient, hanya sementara saja. Setelah itu gagal, maka kita meningkat kepada intervention management. Kita bisa suntik dengan lokal anestesi dicampur dengan steroid. Efeknya kebanyakan hanya transient. Hanya 15 sampai 36% itu bisa hilang sampai cukup panjang, sampai beberapa bulan. Walaupun dikatakan hanya transient, hanya sesaat aja, sementara saja, tapi ternyata ada juga yang melaporkan 15 sampai 36% itu betul-betul hilang beberapa bulan. Lumayan pasien itu. Dan tentu saja setelah enak gini juga jangan kamu lepas saja. Tetap harus diajarin ya bagaimana postur leher dan kepala itu jangan seenaknya saja. Ya. Pengobatan lain ini bisa dengan botox. Ya, botox juga ternyata mempunyai efek yang terhadap saraf sensorik yang sama dengan substance P yang kalau kita bicara di low back pain. Ya, ada juga kalsitonin, segala macam obat-obat yang bisa yang mempengaruhi zat-zat kimia yang bisa mengakibatkan nyeri itu kita bisa dihambat oleh botox ini. Ya, sebetulnya secara nggak langsung sih sebetulnya dia mengurangi inflamasi secara neurogenik sehingga berkurang semua. Dengan cara botox ini juga lumayan, dia bisa bertahan memberikan quality of life yang baik bahkan sampai beberapa bulan pemberian botox ini. Nah, berikutnya kita meningkat lagi kalau botox masih enggak, ini kita melakukan pulse radio frequency treatment. Saraf-saraf yang tadi itu yang greater, kalau nyerinya greater ya yang kita berikan pulse saja dulu di daerah yang terkena. Ya, kita menggunakan generator radio frekuensi. Itu pertama kita coba dengan pulse. Sebenarnya kita menggunakan thermal pun tidak apa-apa. Dengan thermal itu kita memang lebih panjang. Pulse itu sebetulnya kayak meriset nyerinya itu, tapi kan seringkali ini diakibatkan oleh iritasi akibat dari muscle atau otot ataupun tulang-tulang sehingga bisa sering kembali lagi. Akan terjadi iritasi lagi. Perbedaan pulse sama itu dengan thermal atau ablasi itu hanya suhu yang dicapai. Kalau thermal dicapai dengan sekitar 80 derajat. 80 sampai 82. Sedangkan kalau pulse hanya 40-42 derajat Celcius. Ya. Kalau hal itu masih nggak bisa juga, masih nyeri juga, nyerinya masih terus mengganggu. Ini kan sebenarnya nyeri itu hanya mengganggu kehidupan pasien itu.
ya terpaksa kita rusak. Rusak paling gampang kita dengan kimia, zat-zat kimia. Yang paling sering digunakan adalah fenol ya, fenol, etanol juga masih bisa. Bahkan kadang-kadang mau menggunakan NaCl yang hipertonik, mungkin 3%. Ya, itu pada prinsipnya dia merusak juga, dia merusak, melakukan neurolisis terhadap saraf greater ataupun laser occipital nerve-nya. Ini dilakukan dengan cara mengstimulasi, justru pada waktu dia ini di counter itu dipasang plate-nya dulu di daerah-daerah yang melewati saraf laser ataupun greater, itu distimulasi. Kalau dia udah sembuh, kita dibuka, di stimulasi, dilepas, biarkan saja. Nanti tinggal kalau seri lagi di stimulasi. Ini jauh lebih ringan dibandingkan DBS, Deep Brain Stimulation. Ini hanya di saraf tepi saja. Sangat mudah. Jadi bisa fully bisa reversible, membaik. Nanti sakit lagi itu bisa dikasih lagi stimulasinya, ya. Jadi di counter ini. Pengobatan yang terakhir, yang destruktif, yang lebih lanjut adalah kita melakukan gangliektomi dari C2, gangliektomi, terus bisa juga lakukan risotomi dari C2, C3, dan juga kalau terjadi kompresi dari C2, C3, kita dekompresi. Misalnya bisa kita nerektomi, karena ini praktis C2, 3 itu tidak ada motoriknya, ya, praktis sensoriknya. Jadi sensorik potong aja, itu yang terakhir sekali. Oke, nih kembali algoritmenya. Jadi penanganannya jangan kita langsung rusak, tapi pertama kita diagnosanya tadi ya sudah jelas ya, ada tenderness, ada termasuk waktu kita kasih lokal anestesi. Kalau itu sudah terjadi, kita coba dulu dengan medical treatment dulu, obat-obatan, dan juga fisioterapi, dan juga memperbaiki postural kita. Jangan setelah sembuh nanti begitu lagi, itu juga nggak baik. Lifestyle-nya diubah. Baru setelah itu gagal, baru kita melakukan intervention. Interventionnya itu bisa ya, yang betul-betul kasus-kasus yang refractory, yang refraktor terhadap pengobatan di atas. Kita coba dengan steroid dan lokal anestesi. Belum bisa juga ya kita lakukan pulse radiofrekuensi, atau kita lakukan thermal ablasi radiofrekuensi juga boleh. Setelah itu gagal juga, baru kita melakukan destruksi, betul-betul destruksi kepada sarafnya sendiri. Ya, sarafnya itu yang tadi kita rusak sarafnya, bisa baik dengan dialisis, dengan kimia, ataupun operasi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Dok, saya boleh bertanya dok terkait dengan materi kuliah dokter ini dok. Jadi saya tadi tertarik dengan pernyataan dokter ya dok. Tadi dijelaskan memang kalau untuk occipital neuralgia kan memang yang paling sering itu nyeri berdasarkan dermatomal dari greater occipital nerve dan lesser occipital nerve. Nah, kalau misalkan kita sudah lakukan manajemen ya secara kita di bidang bedah saraf, mungkin tata laksana blok ya, bisa tadi kata dokter dengan lokal anestesi atau dicampur dengan steroid ya. Nah, kalau misalkan tidak perbaikan dengan pemberian intervensi di dua dermatomal itu, kita jangan langsung beranggapan bahwa ini bukan termasuk occipital neuralgia, karena masih ada satu cabang lagi ya dok. Tadi dok dijelaskan memang occipital nerve. Mungkin yang ingin saya tanyakan tadi, mungkin dokter sudah menjelaskan landmark
untuk lokasi intervensi di GON ataupun LON ya, Dok. Nah, kalau untuk yang third occipital nerve itu kira-kira teknik intervensi yang bisa kita lakukan tuh dengan cara bagaimana dan di mana, Dok? Mungkin itu pertanyaan saya. Makasih, Dok. Oke, bagus ya pertanyaan kamu. Ya, baik pertanyaan kamu. Ya, kita asal kamu yakin secara diagnosis kriteria diagnosis tadi 3 itu mengatakan ini secara klinis memang suatu occipital neuralgia. Kamu sudah melakukan blok terhadap laser ataupun GON dan laser, ternyata masih nyeri, dan ini memang pernah kejadian. Maka yang kita kerjakan adalah third occipital nerve. Occipital nerve kita susah mencari di sana. Paling gampang di pangkalnya. Dia berasal dari ramus dorsalis, medial branch dari ramus dorsalis C3. Kalau ini kamu harus ingat pada yang lalu kita melakukan medial branch block pada cervical. Jadi kembali ke yang lalu, karena salah satu cabang dari medial branch ini naik ke atas. Kamu matikan di situ, otomatis berhenti semua. Bisa dengan thermal atau ablasi radiofrekuensi nggak apa-apa. Toh itu cuma sensorik aja. Dan kamu jangan takut bahwa jangan takut bahwa dia akan mati seumur hidup. Tidak, dia akan regenerasi. Tapi itu juga pasien jadi nanti akan sakit lagi. Apalagi kalau penyebab utamanya masih ada. Oleh karena itu harus tetap diajarin bagaimana postural yang baik. Yang paling sering adalah orang suka nonton TV posisi begini atau melihat komputer terlalu nunduk atau terlalu bertengah ada. Itu nggak boleh. Kita harapkan ya setelah itu ya sudah, dia tidak ada faktor-faktor yang menyebab itu lagi. Ya dok, saya ada pertanyaan dok untuk yang tadi dokter jelaskan tentang algoritma tata laksana pada occipital nerve neuralgia. Kan dimulai dari tata laksana perubahan lifestyle ya dok, modifikasi lifestyle, dilanjutkan dengan pengobatan per oral, baru dilakukan intervensi medis untuk occipital nerve neuralgia. Nah, pada saat dilakukan tindakan intervensi occipital nerve sesuai algoritma tadi, apakah ada kemungkinan komplikasi yang muncul dok setelah dilakukan tindakan-tindakan tersebut? Yang intervensi ya? Ya dok. Oke, jadi ya kalau yang medikamentos bisa saja terjadi komplikasi, misalnya dia alergi terhadap obat-obat yang kita berikan. Tapi kalau intervensi, tetap kita berpegang bahwa melakukan tindakan itu betul-betul ada antiseptik yang baik. Setiap kali tindakan saya anggap ini satu tindakan yang bersih, sehingga saya tidak pernah memberikan obat-obat antibiotika untuk profilaksis, dan syukurlah sampai saat ini tidak terjadi infeksi. Nah, kalau ini kamu langgar ataupun memang kadang-kadang nggak bisa diapa-apain karena memang daerah lokalnya memang ada infeksi, ya terpaksa kita obati sesuai dengan infeksinya apa. Ya. Selain itu juga karena kita tusuk, kita kan gunakan jarum. Jarumnya itu juga kalau memang dia punya gangguan pembekuan ataupun faktor-faktor pembekuan, ya ekstrimnya hemofili segala macam, bisa aja perdarahan nggak berhenti. Tapi syukurlah di situ kan cukup nggak ada kesulitan. Kalau terjadi perdarahan kita tinggal balut tekan aja, terus kalau perlu kita balut tekan, pasti berhenti sendiri. Ya, komplikasi praktis ringan sekali kalau kita mengerjakannya dengan baik. Itu aja. Ya, terima kasih dok. Yuk, silakan. Dok, saya ada pertanyaan terkait occipital neuralgia yang dilakukan injeksi dengan atau tanpa steroid. Injeksi lokal anestesi maksudnya. Lokal anestesi. Ya, baik. Dari slide dikatakan ada beberapa kasus yang mengalami respon parsial. Seperti yang saya pernah temui di poliklinik, setelah beberapa hari, 3 hari, ada kembali nyeri lagi. Nah,
dalam tata laksana seperti ini apakah kita harus melakukan pengulangan terapi yang sama atau kita bisa langsung bergerak ke tingkat berikutnya? Oke. Mohon jawabannya. Oke, saya katakan tadi itu lokal anestesi itu salah satu untuk alat diagnostik kita. Memang syukur-syukur ada yang 15 sampai 36% dia hilang terus cukup panjang. Itu bersyukurlah gitu. Tapi memang sebetulnya efeknya itu tergantung dari lokal anestesi yang kau pakai. Yang short acting seperti lidocaine atau markain yang markain lebih panjang, long acting. Itu begitu efek lokal anestesinya hilang, kemungkinan besar akan sakit lagi. Gitu. Tentu saja kalau memang kamu udah diagnosa itu ikuti algoritma, ya, dengan obat-obatan, dengan medikamentos NSAID tadi tricyclic antidepresan, pregabalin, segala macam kita bisa berikan. Kalau masih itu nggak bisa juga kita naik ke intervensi. Tapi kalau itu masih bisa, kita perbaiki lifestyle-nya aja. Leher jangan terlalu sering nunduk atau terlalu tengah, itu membaik, ya sudah. Kita paling tidak kita memberikan pengobatan mengubah lifestyle-nya tadi, ya, lifestyle-nya yang kita ubah. Kalau itu udah tercapai, nggak usah sampai jangan sampai diinstruksi, saya pengen operasi, saya ahli bedah saraf, operasi, nggak boleh, ya. Ya baik dok. Terima kasih dokter. Ya sama. Baiklah, sekarang nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi hari ini. Semoga apa yang kita bisa, yang kalian dapatkan hari ini, diskusi hari ini, kita bisa menggunakan. Saya rasa ada beberapa pasien yang bisa kita kerjakan, yang siap untuk dikerjakan dalam minggu depan, ya. Ya, kita langsung praktekkan itu pasien yang sudah refraktor dengan obat-obatan, dengan fisioterapi ataupun lifestyle-nya diubah, kita coba dengan intervensi. Sekian, terima kasih.